Selamat datang di channel penyegaran rohani, saling mengingatkan saja. Salam sehat selalu, penuh berkat berlimpah. Sahabat yang terkasih, channel penyegaran rohani saling mengingatkan saja, atau biasanya dikenal dengan sebutan penyegaran rohani SMS, telah bergabung di YouTube sejak tahun 2020 dengan konten yang bervariasi. Ada konten mengenai kisah dan renungan, ada yang mengenai inspirasi dan motivasi, dan ada juga mengenai lagu rohani. Silakan kunjungi channelnya dengan ketik saja penyegaran rohani SMS dan ambillah mutiara-mutiara kehidupan yang terpendam di dalamnya untuk segera dibagikan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang dijumpai hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, dan jangan menunda, sebab tak seorang pun pernah tahu apa yang akan terjadi di menit yang akan datang di dalam hidupnya. Sahabat yang terkasih, pandanglah semua orang dengan penuh kasih, dan jadilah berkat bagi siapa saja, tanpa pilih kasih. Itulah kasih terbaik, yang dapat dibagikan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Lakukanlah sekarang juga, dan jangan menunda, karena kebaikan itu tidak mengenal musim, dan tidak ada hukum yang mampu melarangnya, karena kebaikan itu adalah hukum Allah sendiri. Hari ini, tanggal 1 Agustus tahun 2023, channel penyegaran rohani saling mengingatkan saja, memperkenalkan satu tema baru dengan judul Summum Bonum. Summum bonum adalah ungkapan Latin yang berarti kebaikan tertinggi. Kebaikan tertinggi ini diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero, seorang penulis, orator, filsuf dan politikus Romawi. Ungkapan summum bonum ini sesuai dengan gagasan baik dalam filsafat Yunani kuno. Summum bonum juga hadir dalam pemikiran Kristen selama periode abad pertengahan, di mana Tuhan dianggap sama dengan kebaikan tertinggi. Tema ini hadir dengan konten-konten yang bervariasi, seperti informasi, inspirasi, motivasi, refleksi, dan solusi bagi siapa saja yang berkunjung ke channel ini dalam menjalani hidup ini menuju kebaikan tertinggi, yaitu Allah sendiri. Sahabat yang terkasih, untuk mencapai kebaikan tertinggi, yaitu Allah sendiri, dibutuhkan keberanian yang harus selalu bersinar di saat-saat situasi tergelap di dalam hidup kita. Keberanian adalah tanda karakter yang kuat dari dalam diri kita untuk menolak dan menanggung situasi sulit ketika kita berjuang untuk tidak dirusak oleh pengaruh-pengaruh buruk dari luar diri kita sehingga tetap menjadi orang baik. Kualitas keberanianlah yang membantu kita menanggung pergumulan hidup sehari-hari. Keberanian memberi kita kekuatan untuk menghadapi diri kita sendiri, untuk melawan kemalangan, untuk tetap acuh tak acuh terhadap kerugian, untuk berdiri teguh di hadapan dunia kita yang dingin, dan untuk berpegang pada prinsip kita. Mengenai hal ini, Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan juga seorang filsuf yang bijak, menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam sebuah buku berjudul Meditations,
Salah satu hasil renungannya yang terkenal berbunyi demikian. Saat engkau bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri begini: orang yang akan saya hadapi hari ini adalah orang yang akan ikut campur dalam hidup saya. Orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang sombong, orang yang tidak jujur, orang yang iri hati, dan orang yang cemberut. Mereka seperti ini karena mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dari yang jahat. Tetapi, saya telah melihat indahnya kebaikan dan buruknya kejahatan. Jadi, tidak ada dari mereka yang bisa menyakitiku. Sahabat yang terkasih, kebaikan dapat dimulai dari hal yang kecil, tidak harus muluk-muluk. Jika Anda terjebak kemacetan, biarkan seseorang mendahului Anda. Beri gelandangan makanan atau uang. Bantu sesama menyeberang jalan. Tahan pintu terbuka untuk seseorang yang mau masuk atau mau keluar di tempat umum. Ucapkan kata-kata penyemangat kepada orang-orang yang Anda jumpai. Semua tindakan kecil ini dapat menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna. Berbuat kebaikan tidak hanya berhenti di situ. Ketika Anda melakukan sesuatu yang baik untuk seseorang, minta mereka melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain juga. Rantai kebaikan ini akan terus berjalan dan membuat perbedaan nyata di dunia sekitar kita. Konsep ini juga dapat kita terapkan dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita melewati masa-masa sulit, Tuhan memanggil kita untuk membayarnya dengan membantu orang lain yang mungkin juga sedang berjuang. Aturan emasnya sederhana. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Tetapi tidak selalu mudah untuk mempraktekannya, terutama jika Anda berurusan dengan orang atau situasi sulit yang membutuhkan kesabaran dan pengertian. Namun, dengan secara aktif mencoba menjalankan aturan emas, kita dapat memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita, dan pada akhirnya cinta dan kegembiraan akan tersebar ke mana-mana. Berapa lama Anda akan menunggu yang terbaik untuk diri Anda sendiri? Anda telah diberi prinsip-prinsip yang harus Anda dukung, dan Anda telah mendukungnya. Guru seperti apa yang masih Anda tunggu untuk mengajari Anda tentang kebaikan? Anda bukan lagi anak kecil, tetapi sudah dewasa. Jika Anda ceroboh dan malas sekarang, dan terus menunda-nunda hari, di mana Anda akan memperhatikan diri sendiri, Anda tidak akan menyadari bahwa Anda tidak membuat kemajuan, tetapi Anda akan hidup dan mati sebagai seseorang yang merugikan diri sendiri. Mulai sekarang, putuskan untuk hidup sebagai orang dewasa yang membuat kemajuan, dan jadikan apapun yang menurut Anda terbaik sebagai hukum yang tidak pernah Anda kesampingkan. Dan setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang sulit atau menyenangkan, ingatlah bahwa saatnya adalah sekarang. Begitulah cara kita memenuhi diri kita sendiri, dengan tidak memperhatikan apapun, kecuali hanya untuk menjadi yang terbaik. Sahabat yang terkasih,
Banyak orang mengatakan bahwa hidup ini tidak mudah untuk dijalani. Karena itu, untuk apa kita menambah beban dalam pikiran dan perasaan kita sehingga membuat hidup menjadi tidak nyaman? Marilah kita buat hidup yang indah dan bermakna dengan lebih banyak memberi dan selalu dekat dengan Tuhan, seperti kisah berikut ini. Alkisah, ada seorang petani jagung yang sangat sukses. Di daerahnya, dia selalu menjadi pemenang di kontes jagung tahunan dengan hasil panen terbaik. Bukan hanya sekali atau 2 kali. Petani jagung ini menang berkali-kali. Untuk mengungkap rahasia kemenangan selama bertahun-tahun itu, seorang wartawan mengunjungi sang petani untuk mengadakan wawancara sebagai berikut. Apa formula rahasianya untuk bertahan menang kontes jagung tahunan? Tanya wartawan. Tidak ada formula rahasia. Aku hanya rajin membagikan benih-benih jagung terbaikku kepada petani tetangga-tetanggaku, kata petani itu. Loh, benih terbaiknya dikasih tetangga, tapi kok Bapak yang selalu menang kontes? Aneh, tanya wartawan. Pak petani hanya tersenyum ramah dan berkata, Anda pernah belajar IPA tentang tanaman yang punya serbuk sari dan putik? Di pelajaran itu, kita tahu bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang masak, lalu menebarkannya dari satu ladang ke ladang lainnya. Coba bayangkan bila tanaman jagung tetangga buruk, serbuk sari yang ditebarkan ke ladang saya juga akan buruk. Ini merugikan saya, juga tetangga saya, karena kualitas jagung akan menurun, jelasnya. Itulah gambaran seorang petani jagung yang bijak dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita ingin berhasil, sukses, dan bahagia, maka kita harus menolong orang di sekitar agar berhasil, sukses, dan bahagia juga. Sahabat yang terkasih, prinsip memberi lebih baik daripada menerima ternyata sangat berpengaruh dalam hidup ini. Siapakah orang yang mampu memberi? Memang orang kaya mampu untuk memberi. Tetapi jangan menunggu menjadi kaya baru Anda memberi. Karena dengan memberi kita akan menjadi kaya, seperti kisah petani jagung tadi. Ini sudah menjadi hukum kehidupan dalam hal memberi. Atau cara memberi yang sangat sederhana, yang dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, adalah tersenyum. Ketika kita memberi senyum kepada orang lain, maka ia pun akan tersenyum pada kita. Prinsip memberi yang lebih baik, yang lebih tinggi nilainya, adalah memberi waktu untuk dekat dengan Tuhan, antara lain dengan berdoa dan membaca kitab suci. Hal ini akan membuat kita selalu dapat bersyukur, sehingga kita menjadi penuh damai dan sukacita di dalam hidup kita. Kedekatan dengan Tuhan, Sang Kebaikan Tertinggi, membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, karena kita lebih mengenali perintah-perintahnya dan merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Semua hal ini membuat hidup kita menjadi semakin bermakna. Sahabat yang terkasih,
Hari ini kita belajar bahwa memberi membuat kita menjadi kaya. Senyum membuat kita menjadi ceria. Kasih membuat kita menjadi bahagia. Doa membuat kita menjadi damai. Dekat Tuhan membuat hidup kita menjadi terarah menuju kebaikan tertinggi, yaitu Tuhan sendiri. Semoga mencerahkan.